Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini kita akan ngomongin laptop ini, Asus ZenBook S. Satu buah laptop yang punya lock premium dan membuat gue susah berkata-kata. Ya, gue bikin script buat video ini ribetnya setengah mati. Maybe because I really like this laptop dan pengen ngasih satu buah video atau penilaian yang fair sama laptop yang satu ini. Let's talk about it. Catatan utama di saat bikin video ini, gue belum tahu berapa harga dari si ZenBook S UX393 yang bakal kita obrolin hari ini. Jadi semua yang gue omongin itu based on experience, based on pengalaman. Tapi kalau ditanya komparasi antara harga dan juga experience, gue belum bisa cerita. But one thing for sure, melihat line up-nya, terus juga ngelihat feels dan juga look-nya, harusnya emang kelasan dari ZenBook S UX393 ini ada di kelasan premium. Secara look, Asus ZenBook S ini seperti yang gue bilang memberikan kesan premium, dan premium dengan warna jade black dan bodinya sendiri yang dibuat dari magnesium alloy dengan desain unibody dan punya aksen red copper diamond cut edges. Untuk masalah portability, Asus ZenBook S ini emang portable dengan berat 1,35 kg aja, ultra slim dengan tebal 15,7 mili, tapi kapasitas baterainya sudah 67 watt hours dan diklaim bisa bertahan sampai 14 jam. Gue sendiri selama penggunaan laptop ini, pas gue bikin video ini baru 2 kali ngecharge. Dan padahal laptop ini udah gue pegang hampir 2 minggu. Jadi kebayang ya, awetnya performa baterai Asus ZenBook S ini seperti apa. Secara spesifikasi, Asus ZenBook S ini menggunakan Intel Core i7 1,3 GHz untuk prosesornya dengan Graphic Integrated Intel Iris Plus. RAM onboardnya 16 GB LPDDR4X, storage-nya sendiri menggunakan 1 TB teknologi M.2 NVMe dan sudah support Windows Hello serta punya sertifikasi Intel Evo. Intel Evo ini sendiri adalah satu buah sertifikasi yang dikasih ke laptop kalau dia sudah memenuhi beberapa kriteria seperti punya daya tahan baterai 9 jam tapi layarnya FHD, terus juga punya daya tahan baterai 4 jam setelah ngecharge hanya 30 menit dengan layar FHD, punya Wi-Fi 6, punya USB-C charging, dan ya, semuanya udah dimiliki sama Asus ZenBook S. Salah satu hal yang menarik dari spesifikasi laptop ini adalah layarnya, punya rasio unik 3:2 dengan ukuran 13,9 inci, panelnya IPS touchscreen, desainnya Nano Edge, resolusinya 3.3K, 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan juga sudah punya sertifikasi Pantone. Dari sisi port, laptop ini sudah punya HDMI dan juga 2 Thunderbolt USB-C di sebelah kiri. Di sebelah kanannya ada USB 3.2 Gen 1 Type A dan juga micro SD card reader. Untuk USB Type-C-nya, Asus ZenBook S ini udah support 4K external display dan juga data transfernya up to 40 GB per second, tentu tergantung peripherals yang kita punya tapinya. Untuk desainnya, selain masalah premium look yang dimiliki sama Asus ZenBook S, Asus juga ngasih ciri khasnya di laptop ini dengan hadirnya Numpad 2.0, Edge-to-Edge keyboard yang menjadi andalan desainnya Asus dan juga tidak ketinggalan tentu Ergo Lift. Experience gue sendiri selama kurang lebih 2 minggu menggunakan Asus ZenBook S ini bener-bener menyenangkan. Karena menurut gue ya, gue udah terkena stigma atau terkena satu buah pola pikir kalau misalkan si Windows laptop itu tidak akan sebagus kompetitornya. Tapi kali ini Asus membuktikan gue salah. Padahal secara spesifikasi sendiri, seperti yang tadi lo lihat, ini bukan satu buah laptop yang luar biasa untuk dipakai ngedit atau apalah gitu. Tapi I'm really have a lot of fun. Memang penggunaan gue sendiri terbatas, masih lebih banyak di ngetik-ngetik dokumen, terus juga browsing, mengelola script dan segala macamnya. Tapi sesekali gue pernah nyoba ngedit video TikTok doang, karena pengen tahu performanya apa menggunakan DaVinci Resolve, and turns out it works quite well. Kondisinya lagi nggak di-charge lagi waktu itu. Satu hal yang mungkin harus gue kasih testimoni di sini adalah untuk nyala cepat, buka aplikasinya juga cukup gegas, dan masalah ngedit video TikTok tadi, seperti yang lo bisa ngelihat, tanpa nge-charge pun laptop ini masih bisa berjalan dengan handal untuk edit-edit video simple. Tapi ya tentu target market dari Asus ZenBook S bukanlah seseorang yang akan ngedit video TikTok, kayaknya. But who knows? Karena orang-orang kaya zaman sekarang seneng aja kali ya main TikTok. Anyway, procrastinating, lanjut ke Asus ZenBook S.
Untuk experience ngetik menggunakan keyboard laptopnya, Asus ZenBook S ini udah enak banget, travel key-nya senyaman itu, dan untuk masalah touchpad-nya juga hitungannya gegas, works really well. Dari sisi benchmark sendiri, menggunakan Geekbench 5, gue bisa dapat skor 1306 untuk single core dan juga 5381 untuk multi core. Untuk kecepatan SSD-nya sendiri, gue ukur pakai Crystal Disk Mark 7, gue bisa dapetin up to 1618 MB per second untuk read-nya, dan write-nya bisa up to 1742 MB per second, dan kalau diukur menggunakan Cinebench 20, gue bisa mendapatkan skor 1649 untuk CPU-nya. Jadi overall experience gue menggunakan Asus ZenBook S is actually fun. Dengan bonus premium lock yang gue dapetin. Walaupun gue belum tahu harganya, cuman yang gue tahu adalah target market dari si Asus ZenBook ini emang kelasannya premium. Mungkin nggak semua orang butuh laptop seperti ini, tidak butuh dengan look yang seperti ini, but if you're one of those people yang perlu punya premium look, I actually akan merekomendasikan lo untuk mempertimbangkan pembelian si Asus ZenBook S, karena emang ya dengan segala premium looknya dia tetap tough karena sudah punya military grade juga. Jadi harusnya cukup tahan banting. Anyway, that was my take untuk Asus ZenBook S ini UX393. Kalau lo punya satu atau dua hal yang pengen lo komentari tentang laptop ini, silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting. Dan sebelum lo menuju ke kolom komentarnya, jangan lupa juga untuk hit like. Karena makin banyaknya like, menurut algoritma YouTube belakangan ini, makin banyak tersebar videonya dengan banyaknya like yang lo berikan. So hopefully video ini bisa membantu lo dan juga orang-orang yang mungkin nanti akan membutuhkan. Insya Allah. Anyway, that was the video for today. Semoga kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.